Bagaimana kaifiat sholat jama' berurutan atau tidak? Terutama jama' takhir Pak ya, terutama jama' takhir zuhur dan asar. Kita pulang dari Jakarta ke Garut, berangkat di Jakarta jam 11 sampai ke Garut jam 4. Jadi sudahlah di takhir ya. Nanti takhir dan takdim itu ada dua hal dilakukan oleh Rasulullah. Sekalian menjawab pertanyaan yang terakhir ya, tentang jama' ketika safar itu apakah di tempat kita berangkat atau di tempat di perjalanan atau di tempat yang dituju gitu ya. Bisa tiga-tiganya Bu ya, bisa tiga-tiganya. Nabi Muhammad ketika dalam perang Tabuk, ketika beliau mau berangkat waktu sebelum duhur, maka beliau tangguhkan duhur, dikeasarkan jama' takhir. Tapi ketika mau berangkat posisi sudah ada zuhur, maka beliau mentakdim ya, menarik asar ke waktu zuhur. Begitu. Itu yang pertama. Jadi boleh takdim, boleh takhir. Tetapi ketika takhir sampai ke Garut jam 4, belum sholat duhur, jama'. Duhur dulu, asar dulu. Kalau duhur dulu baru asar berarti berurutan sesuai dengan kewajiban, kan duhur dulu baru asar. Kan ini waktu asar, duhur nama ditarik, engkewe atau duhur. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Al-afdol, tapi yang lebih utama zuhur dulu kemudian asar. Jadi kenapa? Sesuai dengan urutan. Sesuai dengan urutan. Terutama maghrib isya. Kalau zuhur asar kan sama-sama dua ya. Bukan sama dua, sama-sama 4 ya. Kalau mohon maaf, kalau di takhir di tempat mukim boleh dijama'? Boleh, tapi harus tetap 4-4. Kalau di tempat mukim. Kalau di tempat safar dua. Jangan dengan alasan kan saya baru pulang safar. Kalau baru pulang safar berarti dikosor, tapi sholatnya di tempat tinggal. Oh, tidak ada itmam ya. Jadi kalau ke sini maka sholatnya dulu baru asar. Atau datang berangkat jam 4, ternyata sampai ke rumah jam 9 malam, maka sholatnya maghrib dulu terus isya. Tapi bagaimana kalau isya dulu baru maghrib? Boleh juga, tetapi al-afdol maghrib dulu baru asar. Jadi maghrib dulu baru isya. Mohon maaf. Selanjutnya, mengkosor dengan jarak waktu tempuh hanya 3 jam. Jaraknya 80 kilo lebih, ke Cikampek kan 100-an lah ya. 100, ya ada 100-an mungkin ya. 100 kiloan. Tapi jarak tempuh 3 jam, boleh dikosor? Boleh. Jadi untuk fikih rata-rata fikih kontemporer hari ini di beberapa ormas yang ada, lembaga fatwa yang ada membolehkan itu. Jadi dikembalikan kepada al-adah muhakkamah, ada. Di Cikampek menyapa Pak, safar ya silakan dikosor ataupun dijama' diperbolehkan meskipun jarak tempuhnya hanya 3 jam. Tapi kan perjalanan 3 jam ke Cikampek berat juga ya, begitu. Apalagi hari ini dengan adanya ketidakpastian jarak tempuh karena macet dan sebagainya. Jadi boleh pada dasarnya. Kemudian perjalanan pulang diperkirakan cepat, boleh menjama' qashar atau tidak? Tentang jama' qashar beda, al-afdol, afdoliyah. Kalau qashar ketika safar lebih utama qashar daripada itmam. Tapi kalau dalam kondisi sedang safar, jama' lebih baik tidak dijama'. Biduni jam'in. Yuqassiruha biduni jam'in. Qashar salat tapi tidak dijama'. Jama' mah al-afdol tidak dijama'. Kalau seandainya Bapak di Jakarta dikosor. Kalau kemudian dijama', padahal nanti mungkin bisa sholat berjamaah. Kalau saya biasanya sholat mau ngisi pengajian maghrib sudah ada di sana di tempat jauh. Maghrib, setelah maghrib dijama'. Padahal nanti di sini ada sholat berjamaah beres pengajian. Lebih baik nanti saja. Kenapa? Berjamaah lebih utama. Nah, jadi yuqassiru biduni
jam'in. Mengkosor tanpa dijamak itu lebih afdol. Tapi boleh dijamak? Boleh. Begitu. Jadi kalau seandainya diperkirakan bakal lebih cepat datang ke rumah, sebaiknya tidak dijamak Ibu ya. Sebaiknya tidak dijamak. Tapi boleh dijamak? Boleh. Karena itu alasan safar. Jamak alasan safar. Hujan lebat, angin besar dan lain-lain, apakah bagi yang sholat di masjid saja? Terutama bagi yang di masjid. Bagi yang di rumah bisa jadi. Tadi saya sampaikan contohnya, ketika hujan besar sampai baju terbasahi, kan bisa jadi itu terjadi di rumah. Kalau dalam bahasa ini hatta yabullal thiyab, sampai baju itu basah kuyup. Itu bisa jadi terjadi di rumah. Maka dipersilakan juga bagi yang di rumah juga, ya. Kalau seandainya karena alasan bagi yang di masjid mah hanya di masjid saja, padahal kondisi fisik kita aman, rumah kita aman, kenapa harus di ini? Kan bisa saja normal saja, tidak usah dijamak. Karena memang rumahnya terjaga dengan aman. Apa yang menjadi alasan? Ya alasan itu karena ada kedaruratan. Terakhir, kalau jamak dilakukan ketika safar dari tempat kita tadi sudah ya. Nah, jadi dari tempat kita berangkat boleh, di perjalanan boleh, di tempat safar juga yang tujuh juga boleh. Ada istilah sayron, ada istilah nazilan. Sayron dalam proses menuju perjalanan balik ke Cikampek di tempat rest area dulu itu sayron, atau di mana? Di Cikampek nanya lira. Dua-duanya boleh. Tapi ada al-afdol, ada yang lebih utama. Kalau dalam perjalanan lebih utama dikosor tanpa jamak. Dikosor dan dijamak. Kalau seandainya waktu tempuhnya jauh. Tapi kalau di nazil sudah ada di tempat, dikosor biduni jam'in. Kalau sudah ada di tempat, dikosor biduni jam'in. Karena kan jelas kayak asal kurang ada tuh. Tapi boleh dijamak, boleh. Tapi lebih utama dikosor tanpa dijamak kalau kita sudah tinggal di tempat tujuan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi bahan informasi bagi yang masih ada penasaran, bisa nantilah ditanyakan di waktu yang akan datang, karena bahasan kita masih tentang sholat ya, masih tentang sholat. Insyaallah kesempatan ke-10 kali ke-10 bahasan sholat kita akan bahas tentang sholat Jumat insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi